adalah pengkhianat paling jorok karena mereka. Gempuran Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tidak hadir dari ruang hampa. Gempuran itu menjadi efektif karena retakan telah lama menganga dalam tubuh umat sendiri. Retakan yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Sebelum bom dan sanksi dijatuhkan, legitimasi Iran sudah lebih dulu dihancurkan dengan dua label yang tak henti diulang, kafir dan sesat. Bertahun-tahun energi umat habis terkuras bukan untuk membongkar struktur hegemoni global, melainkan untuk mengawasi mazhab tetangga. Mimbar-mimbar dijejali fatwa pengkafiran, media sosial dibanjiri narasi kebencian antar sesama. Sementara itu, musuh yang nyata menyaksikan seluruh pertunjukan itu tanpa perlu bersusah payah. Pengkafiran bukan sekadar kekeliruan teologis. Pengkafiran adalah senjata yang kita serahkan sendiri kepada pihak yang memang ingin memecah dan menghancurkan. Ironinya telanjang dan tidak butuh tafsir. Rezim-rezim teluk yang dijadikan referensi utama kesalehan justru yang paling ingin menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel. Mereka mengumandangkan ayat di masjid-masjid megah. Namun pada saat yang sama membangun kemitraan strategis dengan kekuatan yang membombardir Gaza. Iran dituduh kafir karena mendukung perlawanan. Sementara transaksi politik yang menusuk punggung Palestina diperlakukan sebagai keniscayaan diplomatik yang wajar dan tak perlu dipersoalkan. Narasi anti-Iran tak lahir dari ruang tafsir yang jernih dan independen. Narasi itu bergerak seiring peta kepentingan yang dirancang di Washington dan Tel Aviv. Agama berubah menjadi bahasa legitimasi bagi agenda geopolitik orang lain. Perang akidah terus dipanaskan, sementara solidaritas terhadap korban penindasan makin mengering. Hasilnya sudah bisa ditebak. Kebencian jauh lebih mudah diarahkan kepada Iran yang berbeda mazhab daripada kepada sistem penjajahan yang setiap hari mencabut nyawa warga sipil Palestina. Energi lebih banyak dihabiskan untuk menjaga klaim kemurnian teologis daripada untuk menjaga keselamatan umat. Iran pun terkucil secara moral oleh sebagian saudaranya sendiri. Bahkan sebelum tekanan ekonomi dan ancaman militer benar-benar menghimpit, sejarah mencatat pola ini tanpa pengecualian. Perpecahan internal selalu menjadi celah bagi intervensi eksternal. Embargo bisa dihadapi dengan ketahanan, serangan militer bisa dilawan dengan strategi, tetapi delegitimasi dari dalam yang dibungkus simbol keagamaan meruntuhkan daya tahan kolektif secara perlahan, sistematis, dan hampir tak terasa. Masalah intinya sederhana, perbedaan mazhab dijadikan alasan untuk memutus persaudaraan. Khilafiyah yang mestinya menjadi ruang dialog dan kekayaan intelektual berubah menjadi permusuhan. Permusuhan mendasar yang tak bisa didamaikan. Label kafir dilontarkan dengan ringan dan tanpa beban. Lalu ada keheranan ketika Amerika dan Israel yang dengan mudah memecah belah dan menekan satu persatu. Mereka yang menyemburkan fitnah kepada sesama dari mimbar dan layar, yang melontarkan pengkafiran dengan enteng demi menjaga gengsi teologis adalah pengkhianat paling jorok karena mereka melampangkan jalan bagi Amerika dan Israel tanpa harus digaji untuk membombardir saudara-saudara seagama mereka yang berbeda mazhab. Ia datang ketika agama dipakai untuk membenarkan perpecahan dan membuka pintu bagi dominasi pihak asing, seolah-olah mengharapkan kemenangan Israel dan Amerika daripada bertahannya Iran sebagai sebuah negara yang dihuni oleh mayoritas bermazhab Syiah. Di luar semua itu, para penyesat dan pengkafir pecandu mikrofon sebenarnya tak perlu repot mengulang-ulang narasi fitnah terhadap Syiah demi mencegah umat Islam untuk memihaknya. Iran tidak membutuhkan tepuk tangan siapapun untuk berdiri. Iran tidak membutuhkan pengakuan siapapun untuk bertahan, bahkan melawan, bahkan memenangkan laga. Dan itu bukan klaim. Itu sudah dibuktikan di hadapan sanksi berlapis, blokade ekonomi, sabotase, dan ancaman militer yang terus-menerus selama lebih dari 4 dekade. Yang memalukan bukan Iran yang dikucilkan. Yang memalukan adalah mereka yang mengira pengkafiran mereka itu, bahwa fatwa-fatwa dari mimbar dan jempol-jempol di layar kaca itu benar-benar menentukan nasib sebuah bangsa. Iran telah lama melampaui kebutuhan akan validasi. Didukung atau tidak didukung, Iran akan melawan Amerika, akan melawan Israel. Bersama atau tidak bersama, umat seagama atau semazhab. Iran sedang berbicara tentang eksistensinya negara sendiri. Mau bergabung dengan Iran silakan, tidak bergabung, Iran tidak meminta bantuan. Refresh your mind, join Diagnosa Logika. Share knowledge ini.